Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 23 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 15 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 28. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan.
Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dosa melawan Roh Kudus. Suasana yang dilukiskan Injil dapat kita bayangkan. Yesus sudah semakin terkenal. Banyak orang datang, termasuk orang sakit dan kerasukan setan. Banyak orang disembuhkan dan mengalami kuasanya. Bahkan setan-setan pun keluar dan tunduk kepadanya. Kejadian-kejadian seperti itu pastilah menimbulkan suasana yang sangat heboh. Lautan manusia mengelilingi dia, pekerjaan pelayanan banyak sekali, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Di sanalah para ahli Taurat berkomentar, "Dia kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa penghulu setan, dia mengusir setan." Saudara-saudariku terkasih, terasa sekali bahwa Yesus masyghul hatinya. Dia melihat bahwa di antara manusia seringkali ada kecenderungan orang saling mengkritik sesamanya. Di antara kritik itu, ada yang sangat pedas dan merendahkan manusia lain. Itulah yang disebut dengan hujat, yang seringkali diucapkan dengan tajam dalam semangat menghina orang. Hujat semacam itu jelek, tetapi asalkan orang mau bertobat, masih bisa diampuni. Tetapi sudah menjadi kebiasaan, hujat bisa mendarah daging dan justru bisa melawan Allah dan pekerjaan-pekerjaannya. Itulah hujat melawan Roh Kudus sendiri. Terhadap hujat semacam ini, Yesus dengan tegas mengatakan, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara-saudariku terkasih, manusia cenderung suka mengkritik. Kadang terjadi spontan, yakni membicarakan kejelekan, mencela pekerjaan mereka, meremehkan dan sama sekali tak menghargai jerih lelahnya. Berhati-hatilah dengan kecenderungan ini,
karena dapat mengeraskan hati kita dan menutup hati kita pada karya Tuhan yang bisa terjadi melalui siapa saja. Hati yang keras menutup diri kita pada penderitaan orang-orang sengsara yang membutuhkan pertolongan. Kita lebih suka mengadili daripada membantu orang tersebut, mengkritik dosanya daripada memberi jalan keluar. Bahkan kita bisa iri hati pada orang yang berbuat baik dan akhirnya kita menjadi penghalang kebaikan. Tanpa sadar, kita menjadi seteru Allah. Hati-hatilah, jangan sampai kecenderungan menghujat terus membara, sehingga bisikan roh yang lembut tidak lagi terdengar. Marilah bertobat daripada menghujat Roh Kudus. Marilah kita menjadi kawan sekerja Roh Kudus dan sahabat Allah. Semoga demikian. Amin.